Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah sehingga kita dapat melaksanakan kelas ilmu pendidikan Islam sebagaimana biasanya. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai kurikulum dalam pendidikan Islam. Yang mana nama-nama anggotanya adalah pertama Langgeng Mutia dengan NIM 11.200.163.000.004. Yang kedua Rafidah Naila dengan NIM 11.200.163.000.005 dan Hanifah Asmara Madani dengan NIM 11.200.163.000.013. Langsung saja untuk yang pertama, yaitu mengenai pengertian kurikulum yang akan dijelaskan oleh Saudari Langgeng Mutia Mazidah. Kepada Langgeng dipersilakan. Baik, yang pertama, pengertian kurikulum secara etimologis. Secara etimologis, istilah kurikulum yang dalam bahasa Inggris ditulis kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir, yang berarti pelari, dan kurer yang berarti tempat berpacu. Tidak heran jika kita dilihat dari arti harfiahnya. Istilah kurikulum tersebut pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga. Seperti bisa diperhatikan dari arti pelari dan tempat berpacu yang mengingatkan kita pada jenis olahraga atletik. Lalu yang kedua, pengertian kurikulum berdasarkan istilah. Berawal dari makna kurir dan kurer, kurikulum berdasarkan istilah diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari mulai dari start sampai finish untuk memperoleh medali atau penghargaan. Pengertian tersebut kemudian diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan dan diartikan sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh seorang siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh ijazah. Lalu yang ketiga, next. Yang ketiga, kurikulum 20 tahun 2003. Menurut Undang-Undang Nomor 20 di tahun 2003, kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bab 1 Pasal 1 Ayat 19. Lalu yang terakhir, pengertian kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum pendidikan Islam adalah semua aktivitas, pengetahuan, dan pengalaman yang dengan sengaja dan secara sistematis diberikan kepada anak dalam pendidikan Islam. Nah, berdasarkan keterangan tersebut, maka kurikulum pendidikan Islam itu merupakan satu komponen pendidik agama berupa alat untuk mencapai tujuan. Ini bermakna untuk mencapai tujuan pendidikan agama, pendidikan Islam, diperlukan adanya kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan bersesuaian pula dengan tingkat usia, tingkat perkembangan kejiwaan anak, dan kemampuan pelajar. Oke, next. Oke, untuk yang kedua yaitu mengenai fungsi kurikulum. Nah, fungsi dalam konteks kurikulum ini bisa dimaknai menjadi dua makna. Yang pertama itu kurikulum sebagai salah satu bagian yang ada dalam sistem penyelenggaraan pendidikan. Biasanya pada makna ini kurikulum menjadi tema bahasan dalam bidang pengelolaan. Kemudian yang kedua yaitu fungsi kurikulum diartikan sebagai kegunaan atau manfaat dari kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas pendidikan. Adapun fungsi kurikulum bagi pihak-pihak yang terlibat itu ada tiga, yaitu untuk kepala sekolah, untuk guru, dan untuk siswa. Yang pertama, untuk kepala sekolah. Kurikulum ini difungsikan untuk melakukan koordinasi dan supervisi pembelajaran dalam lingkup sekolah.
Jadi bagi kepala sekolah ini, kurikulum berfungsi sebagai barometer atau alat pengukur keberhasilan program pendidikan di sekolah yang dipilihnya. Jadi kepala sekolah dituntut untuk mengontrol apakah kegiatan proses pendidikan yang dilaksanakan itu sudah berpijak pada kurikulum atau belum. Yang kedua yaitu untuk guru. Bagi guru, kurikulum ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang menjadi tugas serta tanggung jawabnya. Dengan adanya kurikulum ini, maka guru dapat mengadakan evaluasi terhadap perkembangan peserta didiknya dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga untuk siswa, kurikulum berfungsi sebagai informasi terkait dengan rencana-rencana atau program-program belajar apa saja yang akan dilaluinya nanti. Atau dengan kata lain, kurikulum bagi siswa ini berfungsi sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri mereka dalam menyerap atau menuntut ilmu selama di sekolah. Kemudian menurut Zakiyah Darajat, terdapat fungsi kurikulum untuk sekolah itu sekurang-kurangnya harus memiliki dua. Yang pertama, sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang diinginkan, dan yang kedua itu sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan pendidikan sehari-hari. Nah, fungsi kurikulum juga memiliki fungsi khusus dalam pendidikan Islam, yaitu sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik serta mendorong mereka untuk mengembangkan segala keterampilan dan bakat mereka agar mereka dapat melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini. Atau dengan kata lain, kurikulum dalam pendidikan Islam ini tidak hanya membahas atau mengembangkan dari segi wawasan intelektual atau keterampilan jasmani saja, akan tetapi kurikulum pendidikan Islam ini juga mengembangkan pencerahan keimanan, spiritual, moral, dan akhlak mulia secara seimbang. Oke, next. Komponen-komponen kurikulum pendidikan Islam. Dalam bukunya, Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam, Ahmad Tafsir mengatakan bahwa suatu kurikulum mengandung atau terdiri atas komponen-komponen. Yang pertama itu tujuan utama kurikulumnya. Lalu yang kedua isinya, isi kurikulumnya. Lalu yang ketiga, metode atau proses belajar mengajar. Dan yang terakhir itu evaluasi. Setiap komponen dalam kurikulum di atas sebenarnya saling berkaitan. Bahkan masing-masing merupakan bagian integral dari kurikulum tersebut. Okay, next. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum pendidikan Islam disusun dengan mengikuti mengikuti 7 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, ada prinsip yang bertautan dengan agama. Yang dimaksud di sini adalah elemen kurikulum dari tujuan, materi, alat, dan metode dalam pendidikan Islam selalu menyandarkan pada dasar-dasar ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ada prinsip universal. Prinsip universal ini tujuan dan cakupan kurikulum pendidikan harus mencakup semua aspek yang mendatangkan manfaat bagi peserta didik. Yang ketiga adalah prinsip keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini adanya tujuan yang ingin dicapai suatu pendidikan dengan cakupan materi yang diberikan kepada peserta didik itu harus seimbang. Yang keempat, adanya prinsip yang berkaitan dengan peserta didik. Yang berkaitan dengan peserta didik adalah yang dimaksud di sini adalah bakatnya, minatnya, kemampuan dan kebutuhan belajar. Dan selanjutnya ada prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas ini adalah kurikulum pendidikan Islam yang dirancang dan dikembangkan berdasarkan prinsip dinamis yang selalu berkembang dan selalu mengikuti kebutuhan masyarakat. Yang keenam, prinsip memperhatikan perbedaan individu. Peserta didik merupakan pribadi yang unik dengan keadaan latar belakang sosial dan psikologi yang beraneka macam. Maka penyusunan kurikulum pendidikan Islam haruslah memperhatikan
latar belakang dari peserta didiknya. Yang ketujuh, prinsip yang bertautan antara mata pelajaran dengan aktivitas fisik peserta didik. Selanjutnya, asas-asas dan ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam. Next. Asas-asas kurikulum dalam pendidikan Islam menurut S. Nasution sebagai berikut. Pertama, asas filosofis, yaitu asas yang berperan sebagai penentu tujuan umum pendidikan. Yang kedua, asas sosiologi, yaitu asas yang menjadi dasar untuk menentukan apa saja yang dapat dipelajari sesuai dengan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Yang ketiga, asas organisator, yaitu asas yang memberikan dasar-dasar dalam penyusunan kurikulum. Yang keempat, asas psikologi, yaitu asas yang berperan memberikan prinsip-prinsip tentang perkembangan peserta didik dalam berbagai aspek, serta cara menyampaikan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan tahap perkembangannya. Next. Ahmad Tafsir mengutip dari Al-Syabani menjelaskan bahwa ciri-ciri kurikulum pendidikan Islam sebagai berikut. Pertama, kurikulum pendidikan Islam harus menonjolkan mata pelajaran agama dan akhlak. Yang kedua, kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan pengembangan penyeluruhan tentang aspek pribadi pada peserta didik, yaitu aspek jasmani, akal, dan rohani. Yang ketiga, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan keseimbangan antara pribadi dan masyarakat, dunia dan akhirat, jasmani, akhlak, dan rohani manusia. Yang keempat, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan seni seperti ukir, pahat, dan sebagainya. Yang kelima, kurikulum pendidikan Islam memperhatikan perbedaan budaya. Next. Baik, sekian presentasi mengenai kurikulum pendidikan Islam dari kelompok 6. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan kirim pertanyaan kalian di kolom komentar Google Classroom. Untuk presentasinya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.